Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari Sabtu yang kemudian saya sedemikian tergugu karena banyak halangan. Pada waktu saya mau berbagi tentang bahagianya, sukacitanya hati ini, pada waktu berinteraksi dengan sesama. Sesuai dengan apa yang diungkapkan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kau kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap jiwamu, akal budimu, hidupmu. Dan kau kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di saat dunia termasuk tanah air kita, begitu serunya orang mengungkapkan keyakinan agamanya. Tetapi yang terjadi hanya saling membenci, membenarkan agamanya, dan kemudian tingkah lakunya tidak seperti yang dikhotbahkan, yang diceramahkan, yang diajarkan. Jarkoni, ngajar hebat, khotbah hebat, kebangunan rohani hebat, takbik akbar hebat. Kenyataannya, tukang korup, tukang hasut, sombong, dan kemudian mengajarkan tipu daya. Itu fakta yang membuat orang-orang ateis tertawa. Padahal kita juga jadi begitu membenci orang ateis. Dari mana diajarkan Anda dan Andi itu membenci orang yang ateis? Anda dan Andi harusnya kasihan. Aneh kan? Maka Mao Zedong mengatakan orang yang beragama itu membawa racun buat kemanusiaan. Sadar. Dan pada waktu Sabtu ini menjelang sebentar lagi memasuki hari Minggu, saya ingin berbagi bahwa cinta kepada Allah yang tidak menampakkan diri itu hanya kepada orang yang sakit jiwa yang mengatakan God speak to me, Allah bicara kepada saya, Allah menemui saya lalu saya dibawa ke neraka. Di sana banyak orang yang masturbasi disiksa sama setan. Tetapi khotbah kesaksian seperti itu membuat anak remaja tobat. Tobat dengan sakit jiwanya juga. Karena mempunyai pada akhirnya yang disebut pecah jiwa sampai 16 kepribadian. Betapa ngerinya kalau yang namanya pemimpin umat itu pecah jiwa. Jadi saya mau berbagi hari Sabtu bertemu dengan yang namanya Joyce. Umurnya berapa coba? 94 tahun, saudara. Saya baru 74 tahun. Sudah terasa tubuh saya juga tambah lemah. Ingat, mumpung masih hidup dan punya kesempatan. Dan di hari Sabtu itu, saya berjalan di jalan Highland Avenue yang kemudian saya kasih judul The Highlander Mission of Love. Misi cinta di tanah tinggi di kota Redden yang cocok diterjemahkan Tanah Abang. Tetapi ingat, di Indonesia kan ada Jakarta itu Tanah Abang. Tetapi ada yang disebut Tanah Abang Bongkaran, tempat pelacuran yang paling laku, laris, rame. Jadi jangan pura-pura tidak tahu lah, wahai para pemimpin agama. Jarkoni mengatakan maksiat
Tetapi di telepon, tolong dong kasih gambarmu yang paling nikmat. Ya, saat ini saya hanya ingin berbagi betapa lapang dada yang akhirnya membuat saya juga mempunyai sejahtera, bahagia di jalan tanah tinggi, Highland Avenue. Bertemu dengan Joyce yang saya doakan berumur 94 tahun. Lalu dia pun berkata, teruskan upayamu untuk kemudian selalu menyapa, mendoakan sesama. Di jalan tanah tinggi, Highland Avenue. Dan saya harapkan Anda juga, di mana Anda ada, sapalah sesama. Doakanlah. Karena saat ini banyak orang yang mengerang, berlinang air mata. Joyce yang jalannya sudah tertatih-tatih. Saya mendoakan Mike yang gagah, yang sedang membawa anjing-anjingnya. Mike melihat adanya 2 koyote, anjing liar, yang memang saat ini menderita karena tempat habitatnya itu habis dijadikan bangunan. Saya mendekati 3 anjing daripada anjingnya Ricky. Ini yang bernama Blau. Lalu Kira begitu senang ketemu saya. Blau juga. Nah, ini Kira yang kalau saya datang dia mana, lalu saya belai-belai dia. Nah, itu Brutus. Brutus adalah anjing yang tidak bersahabat. Mike melihat coyote yang sedang mencari mangsa yang sukar dia dapatkan. Karena lahan-lahan itu dijadikan bangunan. Paula dengan Billy anjingnya. Saya mendoakan juga Tony White. Indah. Ketemu Bush yang sedang beristirahat di jalan Highland Avenue. Saya melihat tumpukan batu yang dirangkai oleh Antonio yang punya satu keinginan. Menyusun batu itu agar Anda kalau lewat jalan situ, Anda akan tersenyum bahagia. Pagagan, saya tanam di sebuah taman. Jamur yang satu saat saya makan, saya keracunan, muntah-muntah. Don yang saya doakan dengan istrinya, iparnya yang bernama Linda yang kena kanker. Benny yang memelihara kebun alpukat saya doakan juga. Billy dengan Terry sudah tua tetapi masih gagah. Tony White yang saya doakan. Cindy yang punya kelemahan. Lalu Tony yang lain juga. Tony Bronson. Saya ajak ke rumah. Lalu istri saya menyediakan makanan. Dia senang. Cindy yang kudoakan. Dan Anda juga perlu mendoakannya. Heresy yang punya anjing baik Gus. Pepe, pekerja keras. Dan ini Diane, istrinya Don, yang kakaknya Linda sakit kanker. Brian lagi yang satu lagi. Dia mempunyai anjing yang bernama Sophie. Dan Brian saya doakan karena Stephen anaknya tidak pulang-pulang. Sophie, anjing yang sebenarnya menjadi contoh buat para ulama dan orang beragama. Setia kepada tuannya. Lalu ramah kepada teman tuannya. Sophie anjing yang penurut. Setia. Norma yang saya doakan juga.
Indahnya hari lepas hari. Hersi dengan anjingnya yang cakep. Setia. Dan Laura yang baru dioperasi kandungannya. Javier yang tempurung lututnya dioperasi. Jesus. Dan ini Max Pedro. Nyonya Tom yang saya doakan di tempat berenang. Mumpung masih ada waktu, masih ada terang, carilah terang kebenaran, saudara. Saya mendoakan Janet yang sakit pinggangnya di masa tuanya. Biarlah pada waktu senja mendatang, Anda dengan Andi mendekat kepada Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, carilah kasih kebenaran. Anda akan mendapatkan sukacita. Pada waktu Anda juga mencintai sesama. Dengar dan lihat. Trompet gereja Mormon menjadi peringatan. Natal menjelang datang. Terang itu akan menembus kegelapan. Sementara Andi ingat Kali Cisadane dengan bantarannya yang saat ini diperkosa terus-terusan. Lalu siapa yang akan menyelamatkan Kali Cisadane? Bantarannya. Sementara saya tetap tidak mau berputus asa untuk tetap menjeritkan. Wahai pamong, selamatkanlah Kali Cisadane dengan bantarannya. Wahai para cukong, berhentilah kalian memperkosa bantaran Kali Cisadane. Wahai rakyat kecil yang beralasan kalian menggarong yang namanya bantaran Kali Cisadane. Sadar, bukan untuk kamu jadikan tempat bangunan, tetapi adalah tempat pohonan. Di mana kemudian kadal, burung, buaya, beneran, bukan buaya darat, itu bisa tetap mempunyai tempat berlindung. Kiranya Anda yang mencintai Tuhan dengan akidah yang Anda miliki, biarlah Anda juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dan Anda pasti mendapatkan bahagia sukacita. Sementara saat ini, saya juga ingin mendoakan Anda. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan di dalam hidup Anda. Kesehatan, keluarga, pekerjaan. Saya mendoakan Anda. Walaupun saat ini, kami di dalam jemaat sedang berduka karena ada seorang daripada jemaat, seorang kakek, suami, ayah, orang tua, jatuh. Entah apa yang menyebabkan dia jatuh, lalu kepalanya terbentur kepada lantai, berdarah. Begitu ambulan datang, nyawanya tidak tertolong. Kiranya Anda mendoakan juga istri yang saat ini memang mengalami sakit juga. Sehingga waktu kemudian saya datang, saya memang peluk beliau. Dan beliau memang menangis. Mengapa? Suami saya Tuhan ambil pulang. Misteri yang bisa menimpa diri Anda, keluarga Anda. Mari saya ajak untuk tidak berselisih. Tidak membicarakan perbedaan keyakinan Anda. Mari saya mengajak Anda untuk mendoakan mereka yang menangis. Ada Arja di desa Cimaung yang sudah 4 bulan sakit. Dan dia adalah orang yang tidak mempunyai uang. Kiranya Tuhan
akan menggerakkan hati Anda, hati Anda, pada waktu mendengar sesama kita memerlukan cinta kasih Tuhan, tentunya melalui Anda. Kiranya Tuhan juga mendengar doa saya untuk Anda. Selamat memasuki hari Minggu untuk orang yang ada di bagian barat dunia. Amin.